Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim Mas Pecikul. Teman-teman, kita sudah melihat dua kali pertandingan ya. Timnas Indonesia saat menghadapi Qatar di laga pembuka, kemudian menghadapi Australia di partai kedua ya. Dan alhamdulillah dari dua pertandingan ini Timnas Indonesia mampu meraih 3 poin atas kemenangan lawan Australia ya. Dan memang di atas kertas tadinya ya, di atas kertas kalau menurut saya, analisa saya itu memang Timnas Indonesia bisa mengatasi Qatar. Tapi sekali lagi di atas lapangan karena bantuan dengan ya kita nggak bisa menuntut mata ya, memang yang terjadi seperti itu. Bahkan pengamat-pengamat dan wasit pun yang dari komite wasit Timnas Indonesia komite wasit Indonesia yaitu Jimin Abitopulu, wasit senior juga mengatakan bahwa itu ya sebetulnya Indonesia tidak mendapat penalti. Kemudian kartu kuning kedua varian itu juga dipertanyakan, kenapa kartu kuning itu bisa hanya pelanggaran, ya udah pelanggaran biasa tanpa harus kartu kuning gitu loh. Tapi ya sudah, Qatar dengan pemain ke-13-nya yaitu Nasrullah itu menang 2-0. Pemain alhamdulillah saat itu luar biasa pemainnya. Walaupun mereka kartu merah 1, tapi mereka fight, bahkan lebih mendominasi, bahkan mereka bermain cair juga. Bahkan setelah di kartu merah lagi sama Rabadan Sananggeta dengan 9 pemain, mereka masih bisa nyerang, mereka masih ngotot, mereka masih fight sampai terakhir. Bahkan pemain Qatar sudah lemas, sudah banyak yang kram, tapi pemain Indonesia tidak ada yang kram. Ini luar biasa. Fisik ya, timnas Indonesia ini luar biasa. Tidak ada yang keteteran tentang fisik. Semuanya masih seperti baru 30 menit bermain gitu ya, sampai itu perpanjangan waktu kurang lebih 9 menit ya, 8 atau 9 menit mereka masih bisa bermain dengan fokus dan intensitas yang tinggi. Tapi sekali lagi ya memang tidak bisa melesakkan gol, dan di partai perdana kita kehilangan poin. Dan alhamdulillah pemain walaupun kecewa pasti dengan keputusan wasit, tapi mereka langsung melupakan dan fokus karena hanya 2 hari selang melawan Australia. Dengan secara di atas kertas dan secara nilai juga jauh lebih besar ya, pemain Australia ini. Kalau salah itu 116 miliar nilai pasar seluruh pemain Australia, di atas, jauh di atas pemain timnas kita ya. Tapi pemain-pemain kita memiliki motivasi yang lebih ya. Mereka ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Dan juga tentunya dengan racikan dan ramuan taktik dari Coach Sintayong berhasil menaklukkan Socceroos U23 ya. Luar biasa permainan. Memang ya babak pertama masih mencari celah. Tentu saja kita nggak boleh sembarangan melawan tim sekelas Australia walaupun U23, tapi Coach Sintayong tidak mau gegabah, dan itu bisa dilihat babak pertama memang kita seringkali kebobolan, pemain belakangnya kebobolan, tapi tidak sampai kebobolan gawangnya ya, kecolongan, tapi finishing mereka tidak baik, dan mereka sampai frustasi itu pemain Australia di babak pertama juga, sampai akhirnya di menit-menit akhir babak pertama itu saya juga hampir hopeless saat Komang menyentuh bola kemudian penalti. Itu sudah ini kalau gol mentalnya nggak boleh down, Tapi alhamdulillah Hernando Ari, sekali lagi Hernando Ari semalam itu jadi lunin ya. Mungkin sebelumnya habis nonton Manchester City melawan Real Madrid, tapi sekali lagi save dari Hernando sangat kelas. Dia membaca arah bola dengan sangat baik dan menepis bola dengan sangat baik, alhamdulillah. Dan juga ya beberapa menit kemudian Komang from zero to hero menjadi pahlawan timnas Indonesia dengan gol sundulannya, assist dari Nathan Chuaon, placing yang sangat baik, tendangan setengah volley placing memelintir, kemudian dilanjutkan dengan sundulan oleh Komang, dan 1-0 untuk timnas Indonesia sampai babak kedua berakhir. Dan selama babak kedua kita dibombardir terus habis-habisan. Dan menurut analisa saya memang ya di sisi kanan memang agak lemah, tapi habis-habisan sampai selesai. Dan tapi alhamdulillah walaupun perpanjangan waktu sampai 12 menit, tapi mampu mempertahankan keunggulan dan mampu meraih 3 poin pertama dan sejarah buat timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Dan ini tentu saja kabar baik, dan
makin memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Dan kita bicara tentang skema bagaimana timnas Indonesia bisa lolos. Skema yang pertama tentu saja seri melawan Yordania, minimal 1 poin melawan Yordania itu sudah mampu meloloskan timnas Indonesia. Apapun hasil dari Australia melawan Qatar. Misal Australia menang lawan Qatar, Australia 3 poin, tapi kita 1 poin seri lawan Yordania, ya sudah kita yang lolos ya. Asal jangan Yordania sampai bisa menang lawan timnas Indonesia. Itu kita pasti akan tersingkir karena Yordania sudah punya 1 poin ya. Jadi kita hanya punya 3 poin. Kemudian skema kedua ya, kita wajib menang melawan Yordania besok dengan skor berapapun. Dan kalau saya pengennya sih ya ini yang harus termotivasi, ini menang dan menang. Karena kalau kita menang, kita dalam pikirannya itu memenangkan pertandingan, itu pasti akan lebih fight, lebih termotivasi dan lebih fokus lagi ya. Jadi pemain-pemainnya akan lebih mempunyai semangat juga untuk memenangkan pertandingan. Tapi sekali lagi juga harus tetap hati-hati. Tentu saja nanti Coach Shin punya taktik tersendiri menghadapi Yordania, dan ya itu menurut saya hasil imbang, hasil yang baik, sudah bagus lah untuk timnas Indonesia. Jadi 2 skema ini yang akan meloloskan timnas Indonesia ya, seri menang melawan Yordania atau wajib menang melawan Yordania. Kalaupun kita seri, Australia menang, tetap kita lolos karena kita punya 4 poin, sama-sama 4 poin, tapi secara head to head Australia kalah ya. Australia kalah, jadi ya itu yang terpenting, kita sudah mampu lolos ke babak 8 besar dengan hasil seri itu ya. Kalau menang ya otomatis lolos ke babak 8 besar, dan kemungkinan akan menghadapi antara Korea atau Jepang. Wow, ini langsung bertemu dengan raksasa Asia ya. Oke, itu sedikit bahasa tentang timnas U23, skema bagaimana lolos untuk babak 8 besar, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen. Jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda Berdunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.